Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, NIM 22030103 dari kelas M2P20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pajak atau tax planning. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun penerapan tax planning itu sendiri, sebelum menerapkannya pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Kedua, secara bisnis perencanaan pajak masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bukti-bukti pendukung yang memadai. Berikut ilustrasi tax planning PPh badan untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang. Setiap negara membutuhkan penerimaan sebagai sumber pendanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi, bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan suatu beban yang sering kali diusahakan untuk dihindari. Cara menghindarinya bisa dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada atau dengan memanipulasi laporan keuangan agar bisa membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Sementara itu, dalam perpajakan dikenal istilah perencanaan pajak yang dalam penerapannya adalah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran usahanya agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Suatu perusahaan sebagai wajib pajak setiap tahunnya pasti akan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat menekan agar pajak penghasilan terutang perusahaan di akhir tahun menjadi kecil. Hal ini dilakukan tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum dan tidak memiliki risiko negatif. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk usaha yang akan digunakan, merencanakan penerimaan dan pembiayaan yang terjadi di perusahaan, serta memanfaatkan kredit pajak yang ada. Kesimpulannya, perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak. Dengan demikian, maka hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, di mana jumlah pajak yang dibayarkan pada suatu badan negara tergantung pada laba yang diperoleh. Sepanjang tahun ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun secara komersial. Sekian konsep perencanaan pajak yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.